왜? 당신! 가 있어. 어떻게? 다 함께 굶어 죽자. 동아! 아저씨! Hai guys, berjumpa lagi di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan rangkuman salah satu film berjudul Kingdom 2019, sebuah drama Korea Selatan yang mengisahkan tentang munculnya wabah zombie misterius. Wabah ini berasal dari ramuan pada abad pertengahan dinasti Joseon. Yang menarik dari film ini bukan hanya bagaimana para karakter menghadapi serangan zombie yang telah bangkit dan penyebaran wabah, tetapi juga bagaimana mereka terlibat dalam pertarungan kekuasaan di dalam kerajaan. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, harap diingat bahwa konten ini mengandung full spoiler. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Film dimulai dengan menampilkan Lee Sung-hee, seorang tabib, bersama dengan muridnya bernama Dan I. Mereka terlihat sedang terburu-buru menuju ruangan raja. Setelah memasuki ruangan dan melakukan ritual tertentu, Dan I, yang ditugaskan untuk memberikan ramuan kepada raja, mulai mendengar suara-suara aneh. Dan seketika, Dan I ditarik ke dalam, sementara Lee, yang melihat kejadian tersebut, hanya bisa terdiam tanpa dapat berbuat apa-apa. Keesokan harinya, muncul rumor bahwa raja telah meninggal dunia, yang sengaja ditutupi oleh salah satu petinggi negara untuk memanfaatkan kekuasaannya. Aktivis-aktivis yang berusaha membongkar kebenaran tersebut ditangkap dan dihukum atas perintah Cho Hak-ju, ketua Dewan Negara, yang berasal dari klan Haewon-cho. Adegan berikutnya menunjukkan putra mahkota Lee Chang, anak raja, yang sedang memohon kepada Ratu Cho, ibu angkatnya yang juga berasal dari klan Haewon-cho. Lee ingin melihat ayahnya yang dikabarkan sedang sakit parah dan dilarang bertemu siapapun. Ratu Cho melarangnya dengan alasan bahwa penyakitnya sangat berbahaya dan menular. Lee, meskipun bersikeras dan siap menerima konsekuensinya, dimarahi oleh ibu angkatnya dan dianggap anak yang kurang ajar yang memberontak terhadap ratu ibunya. Lee tidak dapat berbuat banyak, kembali ke ruangannya dengan perasaan kesal. Untuk mengetahui kebenaran tentang penyakit ayahnya, ia memerintahkan pengawal pribadinya, Mu Yong, untuk mencuri kitab jurnal harian sang tabib yang muncul di awal film. Mu Yong melancarkan aksinya untuk mencuri jurnal tabib tersebut. Lee tidak sabar menunggu, datang sendirian ke kediaman raja setelah berhasil masuk ke sana. Namun, Lee terkejut ketika melihat bayangan monster mengerikan di dalam ruangan sang raja. Saat hendak memeriksa monster tersebut, Komandan Cho Boem-il dan pasukannya tiba-tiba muncul dan mengejutkan Lee. Lee mencoba menjelaskan bahwa ia melihat monster di dalam istana, dan tetap nekat menerobos masuk ke dalam. Ia pun makin dikejutkan ketika mengetahui bahwa yang berada di dalam adalah Cho Hak-ju, yang mengatakan bahwa penyakit ayahnya telah sembuh dan dipindahkan ke istana ratu. Lee mulai merasa curiga terhadap klan Haewon-cho karena selalu menyembunyikan keberadaan sang raja. Tanpa hasil yang memuaskan, Lee dihadapkan oleh Mu Yong yang berhasil mendapatkan jurnal harian sang tabib. Dalam buku itu, dijelaskan bahwa kondisi terakhir ayahnya sangat kritis tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai kesembuhannya. Lee, yang mulai mendapatkan petunjuk mengenai kejanggalan yang selalu ditutupi oleh klan Haewon-cho, mengajak Mu Yong untuk menemui sang tabib. Adegan pun berpindah ke sebuah desa yang bernama Desa Dongne, memperlihatkan sebuah klinik bernama Klinik Jiulhon, yang dikelola oleh tabib Lee. Ternyata, di sana banyak sekali penduduk yang terluka dan kelaparan menunggu bantuan persediaan makanan dan obat-obatan dari pemerintah kerajaan. Di sana, juga ada salah satu murid tabib Lee bernama Sobi, dan salah satu penduduk pria bernama Yongsin. Mereka, yang telah menunggu dan menyambut kedatangan tabib Lee,
dikejutkan dengan sebuah peti mati yang dibawa olehnya. Ternyata, salah satu temannya dan I telah tiada dan terlihat seperti luka yang digigit oleh hewan buas. Di sisi lain, pemerintah kerajaan tengah mengadakan rapat yang dipimpin oleh Tuan Cho. Mereka sedang membicarakan berita kematian sang raja yang disebar oleh seseorang. Dalam rapat tersebut, Cho Hak-ju menetapkan putra mahkota Li Chang sebagai tersangka, dengan alasan bahwa ia mungkin berusaha merebut tahta sebelum anak sang ratu dilahirkan. Jadi, Li Chang sebenarnya adalah anak dari seorang selir, dan jika sang ratu belum melahirkan seorang anak laki-laki, maka tahta kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Li Chang. Oleh karena itu, ia menggiring opini bahwa putra mahkota menyebarkan berita palsu untuk mendapatkan tahta dan dianggap sebagai bentuk pemberontakan terhadap sang raja. Tuan Cho segera memerintahkan Bom Il untuk menangkap putra mahkota di kediamannya. Sayangnya, Bom Il gagal menemukan putra mahkota karena Li Chang tiba-tiba menghilang dari kerajaan. Sementara itu, Li Chang dan Mu Yong telah meninggalkan kerajaan dan sedang dalam perjalanan untuk menemui tabib Li. Mereka nekat melakukan perjalanan ratusan kilometer ke desa Dongne. Tidak butuh waktu lama bagi Tuan Cho untuk mengetahui kepergian putra mahkota. Ia segera mengirim Bom Il dan pasukan untuk mengejar Li Chang. Sementara itu, Sobi baru kembali setelah mengambil beberapa tanaman obat dan terkejut melihat semua orang sedang menikmati makanan sup daging. Hal ini sangat tidak biasa, mengingat bahwa desa Dongne merupakan salah satu desa termiskin di kerajaan Joseon. Sobi pergi ke dapur dan menemukan Yongsin, yang mengaku pergi berburu rusa dan memasaknya untuk semua orang. Sobi, yang juga lapar, mengambil semangkuk sup untuk dimakan, namun terkejut ketika menemukan sepotong jari manusia di dalamnya. Daging yang sedang disantap oleh semua orang ternyata dari tubuh dan I. Sobi marah pada Yongsin, tidak menyangka bahwa Yongsin akan melakukan hal sekejam itu. 왜? 당신! 가 있어. 어떻게? 다 함께 굶어 죽자. Di tengah perdebatan antara Yongsin dan Sobi, semua orang yang memakan sup tiba-tiba menunjukkan gejala aneh. Secara bersamaan, mereka mengalami kejang, muntah, dan bahkan kehilangan kesadaran. Tak lama kemudian, mereka berubah menjadi makhluk menyerupai zombie. Yongsin dan Sobi, mendengar keributan dari dalam klinik, sangat terkejut melihat kekacauan yang terjadi. Mengapa orang-orang tiba-tiba berubah menjadi zombie setelah memakan daging dan I? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada dan I? Esok harinya, Li Chang dan Mu Yong tiba di depan klinik Jiulhon. Klinik itu terlihat tertutup rapat dengan bercak darah tersebar di sekitarnya. Setelah memasuki klinik, mereka pun melihat keadaan di sana sangat kacau. Sambil menyelidiki, Li tak sengaja menemukan banyak mayat di bawah rumah. Mereka melaporkan temuan ini pada pemerintah setempat untuk segera mengevakuasi mayat. Saat ditanya identitas oleh aparat setempat, Li dan Mu Yong menyembunyikan identitas mereka dengan mengatakan bahwa mereka datang untuk mendapatkan pengobatan dari tabib setempat. Setelah evakuasi selesai, Li menyadari bahwa tidak adanya mayat tabib Li, sehingga menyimpulkan bahwa kemungkinan besar dia mungkin masih hidup. Mayat-mayat yang telah dipindahkan ke kantor desa membuat Hakim Bompal dan bawahannya terkejut melihat kumpulan mayat-mayat di sana. Kepala militer yang melapor bahwa ia curiga kepada Yongsin karena melihatnya mengambil banyak bambu semalam. Li Chang yang mengetahui tabib Li mungkin masih hidup, mengajak Mu Yong untuk mencarinya di sekitar klinik. Di pemukiman warga, mereka menemukan seseorang yang biasa menyuplai tanaman obat untuk tabib Li. 자네가 그 지유라네. 사초라는 불에 대해 이것저것 물었거든요. 죽은 사람을 살리는 불이니. 죽은 사람을 살리는 불?
그 언골이라는 곳이 어디냐? Orang itu mengatakan bahwa ia telah menyuplai tanaman dari lembah beku yang dapat menghidupkan orang mati. Dengan informasi ini, mereka menuju lembah beku dan bertemu dengan Sobi yang sedang mencari tanaman yang sama. Sobi menjelaskan bahwa tabib Li tidak selamat dan mengatakan bahwa wabah itu berasal dari keluarga kerajaan. Hal ini ia ketahui saat berbicara langsung dengan tabib Li. Jadi, semua kejadian berawal dari Tuan Cho yang mengundang tabib Li untuk menghidupkan sang raja yang sudah mati menggunakan tanaman pembangkit. Tuan Cho ingin menyembunyikan kematian sang raja hingga sang ratu melahirkan agar Li Chang tidak naik tahta. Namun, upaya menghidupkan sang raja malah berubah menjadi zombie, yang akhirnya menginfeksi warga setelah memakan daging dan yang telah digigit oleh raja hingga terjadi kekacauan di sana. Mu Yong pun menginformasikan bahwa mayat warga dari klinik sudah dipindahkan ke kantor hakim. Sobi yang panik mendengarnya, langsung bergegas pergi ke kantor hakim. Setiba di sana, dia melihat Yongsin sedang diinterogasi atas tuduhan pembantaian. Sobi yang turun tangan pun bersaksi bahwa Yongsin tidak bersalah, dan menjelaskan bahwa mereka mati karena wabah misterius dan akan hidup sebagai zombie ketika matahari terbenam. Mereka pun berusaha meyakinkan hakim untuk segera membakar atau memenggal mayat-mayat itu sebelum terlambat. Hakim Pal dan semua orang yang mendengarnya tidak percaya atas perkataan mereka, dan memerintahkan Sobi dan Yongsin untuk dipenjarakan. Li yang tiba di klinik, dihadang oleh Komandan Bom Il dan pasukannya. 이것을 찾으러 오신 겁니까? 일국의 왕을 받드는 신하로서. Mereka pun bertarung. Dan dalam pertarungan itu, mereka melihat peti bergerak dan Bom Il pun menyuruh pasukannya memeriksa. Setelah dibuka, di dalamnya ternyata ada zombie tabib Li yang langsung menggigit pasukan itu. Bom Il yang tidak mengerti apa-apa akhirnya juga menjadi zombie dan menyerang Li. Dengan sigap dan waspada, Li Chang pun langsung memenggal kepala Bom Il. Kembali ke tempat hakim, semua mayat di sana kini perlahan mulai berubah menjadi zombie. Mayat-mayat itu pun tiba-tiba bergerak dan mulai menyebar menginfeksi semua orang di sekitarnya. Dalam waktu singkat, penyebaran virus semakin parah, dengan sebagian besar penduduk yang terinfeksi. Yongsin yang berhasil melarikan diri dari sana, mulai membantu mengevakuasi beberapa warga ke tempat yang lebih tinggi untuk berlindung. Hakim Pal yang panik pun berlari menuju penjara dan meminta penjaga membukanya. Hakim Pal berhasil masuk ke dalam penjara bersama Sobi. Sementara itu, para penjaga menjadi korban serangan zombie. Dan salah satu penjaga yang tergigit saat mengunci penjara mulai berubah menjadi zombie. Sobi yang melihat pedang penjaga itu dengan sigap langsung mengambilnya dan menggunakannya untuk bertahan. Salah satu pejabat daerah yang mencoba melarikan diri dengan kuda, justru menarik perhatian zombie, dan menyebabkan infeksi menyebar ke daerah yang dilewatinya itu. Seiring berjalannya waktu, hampir seluruh pemukiman di desa Dongne hancur dan dikuasai oleh zombie. Li Chang yang telah keluar dari klinik pun juga terkejut saat dikejar oleh sekelompok zombie. Namun beruntungnya, Mu Yong datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Mereka pun bergabung dengan warga yang selamat menuju barak perlindungan.
Namun, barak tersebut telah ditutup oleh pejabat pemerintahan, membiarkan para warga dalam bahaya. Bahkan dengan tega ia juga memerintahkan para penjaga untuk menyerang para warga yang nekat menerobos masuk. Mu Yong, Li Chang, dan warga lainnya pun terpaksa kabur ke tempat lain karena zombie semakin mendekat. Mereka melarikan diri ke danau dan terlihat bahwa para zombie ternyata takut pada air. Ketika matahari terbit, zombie-zombie pun berlarian untuk berlindung dari sinar matahari dan tertidur. Setelah kekacauan itu, warga yang selamat berkumpul di kantor hakim. Yongsin mengusulkan untuk mengumpulkan semua mayat dan membakarnya sebelum malam tiba. Namun para bangsawan menolak karena di antara mayat-mayat itu kini ada beberapa anggota keluarga mereka. Saat berdebat, Li Chang dan Mu Yong tiba dan menghajar penasihat hakim karena perlakuannya di barak keamanan semalam. Li Chang yang menunjukkan identitasnya sebagai putra mahkota dan memimpin semuanya dalam upaya penyelamatan para warga. Ia pun memerintahkan untuk mengumpulkan para mayat dan membakar semuanya tanpa terkecuali. Ia juga memerintahkan kepada mereka untuk menyiapkan kapal yang digunakan sebagai evakuasi para warga ke pulau seberang. Namun, tanpa sepengetahuan Li Chang, penasihat hakim berniat menggunakan satu kapal yang tersisa hanya untuk bangsawan dan pemerintahan. Sementara itu, Mu Yong melaporkan bahwa mata-mata Tuan Cho telah mengambil kepala bom Il, dan akan segera mengirim pasukan lebih banyak lagi jika ia tahu bahwa putranya telah tiada. Li Chang yang tidak takut sedikit pun berencana membongkar kejahatan Tuan Cho dengan bukti dari jurnal tabib Li. Namun, ia memerlukan bantuan dari Tuan An Hion di kota Sangju. Di lain tempat, penasihat hakim dan bangsawan pergi ke pulau seberang dengan meninggalkan rakyat biasa. Hakim Pal yang merasa bersalah atas apa yang terjadi, tetapi penasihat hakim meyakinkan bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Putra mahkota dan Mu Yong yang tiba di dermaga, terkejut melihat pemerintah tega menelantarkan rakyatnya. Mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di klinik Jiul Hon dan berlari menuju sana sebelum malam tiba. Di perjalanan, para warga dihadapkan oleh segerombolan zombie yang tertidur di sepanjang jalan. Dalam kepanikan, mereka pun bergegas cepat menuju klinik. Sialnya, salah satu kereta kuda yang menampung orang-orang tua dan mereka yang terluka terjebak di tengah perjalanan. Para zombie yang mulai terbangun setelah terbenamnya matahari pun membuat keadaan semakin kacau. Yongsin yang melihat hal itu segera datang dan membantu mereka untuk mendorong kereta kuda tersebut. Setelah mereka berhasil mendorong dan melanjutkan perjalanan ke dalam klinik, para zombie mulai berdatangan mengejar mereka. Yongsin yang memiliki senjata, menggunakan senapan itu untuk menembak para zombie yang sudah mendekat. Para warga yang sudah sampai duluan dengan panik menunggu kedatangan mereka sebelum menutup pintu dari dalam. Beruntungnya, Li Chang dan kawan-kawan berhasil sampai tepat waktu dan langsung menutup pintu, agar zombie yang mengejar tidak dapat masuk ke dalam klinik. Li Chang memerintahkan semua wanita, orang tua, dan anak-anak untuk segera mencari perlindungan di dalam ruang klinik. Di sisi lain,
para pria diminta untuk mengambil senjata guna bersiap menghadapi ancaman para zombie, khususnya jika zombie berhasil masuk ke dalam klinik. Sementara itu, pemerintahan yang tengah berlabuh menggunakan kapal tiba-tiba terkejut oleh suara aneh yang berasal dari dalam kapal. Tanpa diduga, seorang bangsawan nekat membawa mayat putranya dalam sebuah peti, dan mayat tersebut tiba-tiba bangkit, menyerang siapapun yang berada di dalam kapal. Keesokan harinya, Li Chang dan seluruh warga berhasil selamat dari serangan zombie. Rasa terima kasih mereka ditujukan kepada putra mahkota yang telah menyelamatkan mereka. 괴물들이 사라지고 있습니다. 감사합니다. 감사합니다. Setelah peristiwa itu, Li Chang merencanakan perjalanan ke kota Sangju untuk bertemu dengan Tuan An. Yongxin yang mendengar rencana tersebut, dengan sukarela menawarkan diri untuk mengawal putra mahkota. Karena Sangju merupakan kampung halamannya, sehingga ia mengetahui jalan tercepat menuju ke sana. Tak lama kemudian, pasukan yang dikirim oleh Tuan Cho tiba di klinik Jiulhon. Ternyata, Tuan Cho menerima kiriman kepala putranya yang telah dipenggal oleh putra mahkota. Hal tersebut memicu kemarahan Tuan Cho, dan ia mengirim pasukan lebih besar untuk menangkap putra mahkota. Namun, karena putra mahkota enggan menyerahkan diri, pasukan tersebut akhirnya melepaskan anak panah yang tidak sengaja mengenai beberapa warga tak bersalah. Setelah itu, pasukan mulai masuk ke dalam klinik. Li Chang dan kawan-kawan yang memiliki rencana untuk melawan pasukan tersebut. Mereka bekerja sama mengelabui semua pasukan, sehingga dapat menyelamatkan diri setelah berhasil membingungkan pasukan tersebut. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Li Chang dan yang lainnya langsung memutuskan untuk segera pergi ke kota Sangju. Sementara itu, di kerajaan, beberapa menteri terkejut oleh adanya sinyal asap yang mungkin merupakan pertanda peperangan. Beberapa menteri tersebut nekat pergi ke istana raja untuk melaporkan sinyal tersebut langsung kepada raja. 전 절대 안 된다고 마이어건을. 이 나라를 이끄시는 표정 중신들 아니십니까? 다 같이 전하를 뵈러 갑시다. Tuan Cho yang akhirnya memberikan izin kepada mereka dan mengawal mereka masuk ke dalam istana. Di depan pintu kamar sang raja, sang ratu menghentikan ayahnya dan para menteri karena hari sudah mulai malam. Ia tidak ingin para menteri mengetahui kondisi sebenarnya sang raja. Namun, Tuan Cho tetap bersikeras dan mengajak para menteri untuk masuk. Tuan Cho menjelaskan bahwa sinyal api yang baru-baru ini muncul bukanlah tanda peperangan, melainkan pertanda akan adanya wabah yang segera mereka ketahui. Mereka sangat terkejut ketika melihat sang raja dalam wujud yang mengerikan. Tuan Cho menyatakan bahwa sang raja masih hidup, dan keempat menteri beserta keluarga mereka akan ditangkap karena dianggap memberontak dan menyebarkan berita palsu bahwa raja telah meninggal. Sejak saat itu, Tuan Cho bersumpah untuk membunuh dan menyingkirkan siapapun yang berpihak pada putra mahkota sebagai pembalasan atas kematian putranya. Oleh karena itu, Tuan Cho menekankan agar sang ratu fokus pada kandungannya dan memastikan bahwa anak yang ia kandung saat ini adalah seorang anak laki-laki. Di sisi lain, putra mahkota dan kawan-kawan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Sangju. Sobi meminta izin sebentar untuk mencari tanaman obat sebagai persediaan. Namun, ketika mencari tanaman obat,
Sobi tiba-tiba berteriak setelah melihat sosok mengerikan mendekatinya. Li Chang dan yang lainnya segera berlari untuk menyelamatkan Sobi. Ternyata, sosok mengerikan tersebut adalah Hakim Pal. 아니 저 사람 부산아리? Hakim Pal menceritakan kekacauan di kapal dan menyatakan bahwa hanya dirinya yang berhasil menyelamatkan diri. 내 놈이 버리고 간 백성들이 흘린 피가 얼마인 줄 아느냐? 죽이기도 아까운 인간입니다. Sayangnya, kapal yang penuh dengan zombie mengarah ke kota Sangju, yang dapat menyebabkan penyebaran zombie semakin meluas. Oleh karena itu, Li Chang dan yang lainnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke kota Sangju untuk menghentikan penyebaran tersebut. 상주가 뚫리면 이 나라 모든 곳에 역병이 퍼질 것이다. Sesampai di kota Sangju, Li Chang dan kawan-kawan melintasi desa di pinggiran kota. Mereka terkejut melihat penduduk desa sedang merayakan pesta besar. Ternyata, penduduk desa tersebut mendapatkan semua makanan dan pakaian dari penjarahan kapal yang tiba di kota Sangju. Li Chang bertanya tentang mayat-mayat dari kapal tersebut, dan penduduk desa menjawab bahwa mereka telah menguburnya di suatu tempat. Li Chang meminta warga untuk mengantarkan mereka ke tempat tersebut sebelum terjadi hal buruk. Setibanya di lokasi penguburan, matahari mulai terbenam, dan mayat-mayat mulai bangkit dari kubur. Li Chang dan kawan-kawan bekerja sama untuk menghadapi segerombolan zombie yang sangat banyak. Ternyata, di tengah situasi yang sulit, mereka mendapatkan bantuan dari seseorang yang sangat familiar, yaitu Tuan An Hion, guru putra mahkota sejak kecil. Tuan An selalu berada di samping putra mahkota sejak kecil, bahkan saat seluruh anggota kerajaan menolak kehadirannya. Setelah itu, Li Chang dan rombongannya dibawa ke kantor pemerintahan kota Sangju. Di sana, Li Chang berbicara secara pribadi dengan Tuan An untuk melaporkan perbuatan Tuan Cho. Li Chang juga meminta dukungan Tuan An untuk bersatu melawan kekuasaan Haewon Cho yang merugikan banyak pihak. Sementara itu, di luar, Sobi mendekati Muyong dan menyampaikan kecurigaannya terhadap Tuan An dan pasukannya dari kejadian sebelumnya. Tampaknya, Tuan An tidak terkejut dengan keberadaan zombie dan bahkan mengetahui cara untuk membunuh mereka, yang terasa aneh karena keberadaan zombie baru saja tiba di kota tersebut. Kembali ke Tuan An, ternyata, ia menerima surat rahasia yang menyatakan bahwa pasukan kerajaan sedang dalam perjalanan untuk menangkap putra mahkota. Hal ini menimbulkan kepanikan, karena mereka tidak ingin terjadi kekacauan akibat perseteruan di antara anggota kerajaan. Sementara itu, di istana kerajaan, Tuan Cho mengumpulkan semua menteri untuk mengumumkan tentang wabah zombie yang sedang menyebar. Ia menugaskan semua pasukan untuk bersiap-siap memerangi wabah tersebut, dan pasukan tersebut dikerahkan untuk mengelilingi setiap daerah guna menanggulangi penyebaran virus. Tak lama kemudian, pasukan tiba di kota Sangju. Mereka memaksa masuk dan mengkarantina kota Sangju dengan alasan untuk menghentikan penyebaran virus zombie, meskipun sebenarnya hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga gerak putra mahkota dengan ketat. Setelah itu, pasukan Tuan Cho bergerak menuju kediaman Tuan An untuk menangkap putra mahkota. Untungnya, Tuan An sudah mengantisipasi hal itu dan menyiapkan pasukan untuk melawan mereka. 누가 대역 죄인인가? 위하고 왕실을 위해야 할 내금이 신분. 죽음 마땅하다. Setelah itu, pasukan setempat melaporkan kekacauan di gerbang depan, di mana rakyat biasa meminta izin untuk mengungsi di dalam gerbang. Li Chang segera memerintahkan penjaga untuk membukakan gerbang setelah melihat situasi tersebut. Namun, Hakim Sangju menolak karena mereka tidak memiliki persediaan makanan yang cukup untuk semua orang. Menurutnya, jika rakyat dibiarkan masuk, maka mereka yang sudah berada di dalam gerbang akan mengalami kelaparan. Karena keputusan tersebut, Li Chang marah dan langsung mencopot Hakim Sangju dari jabatannya. 당신은 더 이상 여길 책임질 자격이 없어. 난 이 나라의 세자다. 지금부터 상주 목사의 자격을 박탈한다. Akhirnya,
semua rakyat diizinkan masuk ke dalam gerbang. Setelah rakyat masuk, Li Chang memimpin mereka untuk bekerja sama membuat senjata dan jebakan di pintu masuk agar para zombie tidak bisa melewatinya. Di waktu yang bersamaan, di suatu tempat terlihat sebuah perkumpulan di mana wanita hamil dikumpulkan dan diberikan makanan yang cukup, serta disediakan bidan khusus untuk membantu proses persalinan. Saat salah satu wanita melahirkan, suara bayi terdengar, namun tiba-tiba, suara tangisan itu hilang meninggalkan tanda tanya. 아기가 울질 않던데 무슨 일 생긴 건가요? Bidan mengatakan bayi tersebut sehat dan sedang diberikan ASI oleh ibunya. 산모도 아기도 무사하네. Tetapi di ruangan persalinan kita justru diperlihatkan oleh seseorang yang sedang membersihkan darah yang tercecer di beberapa tempat. Di dalam istana, seorang pelayan membantu sang ratu yang akan mandi, namun terkejut melihat bahwa kehamilan sang ratu ternyata rekayasa. Sementara itu, Hakim Pal mencoba memikat perhatian Sobi dengan membantunya memetik tanaman obat, tetapi gagal karena yang dipetiknya hanyalah rumput liar. Sobi memutuskan pergi sendiri untuk mencari tanaman obat. 그 정도면 충분한 것 아니냐? 서비야, 나도 갇혔는데. Saat mencari tanaman, Sobi dan Hakim Pal tanpa sadar tiba di lembah beku. 서비야. Mereka menemukan tanaman pembangkit yang dicari Sobi, tetapi terkejut ketika mendengar langkah kaki mencurigakan di sekitar sana. Ternyata, itu adalah zombie yang bisa bergerak pada siang hari. Sobi yang menyadari bahwa kota Sangju kini sudah memasuki musim dingin. Ia pun menarik kesimpulan bahwa para zombie bangkit bukan karena matahari terbenam, melainkan dipengaruhi oleh suhu dan udara yang dingin. Kembali ke Li Chang dan pasukannya, kini mereka dibuat terkejut karena melihat kedatangan segerombolan zombie yang menyerang di pagi hari. Rasa tenang dan aman pun kini berubah menjadi kekhawatiran dan kepanikan, ketika semua orang menyadari bahwa para zombie bangkit di pagi hari. Li Chang dan semua orang pun diharuskan untuk bersiap menghadapi segerombolan zombie yang mendadak menyerbu mereka. Kingdom Season 1 pun berakhir dengan segerombolan zombie yang menyerbu Li Chang dan seluruh pasukannya. Di lain tempat, Tuan Cho dan pasukannya terlihat dalam perjalanan dengan membawa peti mencurigakan yang terus bergerak. Jika kalian menyukai seri ini, silakan beri komentar sebanyak mungkin untuk memberikan semangat, agar saya dapat membuat video alur cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.